Tapi jujur, ketika kita meninak bobokan anak tak, apakah nyanyian itu yang dinyanyikan untuk ninak bobokan anak tak? Deh. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo, Masya Allah, itu nakutin anak tak. Padahal itu nyanyian itu sederhana, tapi memberikan pendidikan, mengenalkan sosok Rasulullah. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, kenapa ma? Lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Siapa namanya ma? Nabi Muhammad namanya. Indok nama, Siti Aminah ibunya. Ambok nama? Abdullah nama ayahnya. Kayak gamondro ma? Di Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa ma? Setelah dewasa diangkat menjadi. Loh ma, tunggu dulu ma. Tadi katanya nabi. Toh kok sekarang rasul? Apa bedanya ma nabi sama rasul? Lalu ibunya menjawab, nak, kalau nabi, seseorang yang diberikan wahyu, tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya, jumlahnya itu kurang lebih 250.000 nabi. Tapi kalau rasul, orang yang diberikan wahyu dan diberikan kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya, dan rasul yang kita wajib imani ada 25, dari Nabi Adam, Nuh, Idris, sampai Nabi Muhammad. Oh begitu ma. Terus ma, siapa yang angkat ma? Pak Camat. Ada Pak Camat di sini? Oh yang baru datang, mohon maaf Pak Camat. Bu Camat duluan, Bapak Camat belakangan. Begitu memang, karena biar bagaimanapun Pak Camat itu 02, Ibu Camat yang 01. Jadi kalau mau apa-apa minta sama Pak Camat, oh deketi dulu 01-nya. Karena apa? 01 itu luar biasa, Masya Allah. Mohon maaf, oh oleh Pak Camat, bukan nak, oleh siapa? Oleh Allah yang kuasa, penguasa alam. Itu orang-orang zaman dulu bisa menjawab pertanyaan anaknya. Tapi kalau zaman sekarang, emak-emak ditanya begitu, apa jawabnya? Tanya kok ke Google nak. Tanya di internet, tanya sama tante Google. Masya Allah, tanya kok di HP dan sebagainya. Itu kenapa? Karena kita sudah jauh dari apa? Mengenal lebih dalam sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka dari itu, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita ambil dari setiap peringatan Maulid? Tentu tak lain dan tak bukan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Menjadi role model, menjadi teladan, menjadi contoh. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, umatku, kalau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Bayangkan, kita dicintai sama Laketa saja sudah seneng banget. Ini dicintai oleh orang apa oleh zat yang menciptakan Laketa. Masya Allah. Maka apa? Kalau sudah dapat cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah. Bu, ada dosa tak? Ada dosa tak sama laki tak? Biasa marah-marah sama laki tak? Biasa bohong sama laki tak? Biasa baku bombe sama laki tak? Ya Allah, kok biasa mana? Kalau bapak di sini biasa bohong sama benek tak? Pak Camat biasa bohong sama Bu Camat? Hah? Oh, yang penting kebaikan alasan. Modus Pak Camat, demi kebaikan aku berbohong dengan istriku. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bu,
Kalau kita merasa banyak dosa sama laki kita, ada satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Mau tahu? Sering-sering Miki cium tangan laki tak? Biasa cium tangan laki tak? Berapa kali 1 tahun? Berapa kali, Bu? 2 kali. Idul Fitri sama Idul? Ada yang jawab 2 kali, Ustazah. Kapan? Kalau panen. Jadi kalau tidak panen, tidak dicium tangan lakiku. Bu, cium tangan suami tak, kata Rasulullah itu di dalam kitab Ukudlijen, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Kan mencium Hajar Aswad itu keutamaannya menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi apa? Kalau kita cium tangan laki kita, sama pahalanya dengan mencium Hajar Aswad. Jadi pulang dari sini minta memang tangan laki tak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, mana tangan tak, Pak? Bagaimana tangan tak? Ini tanganku. Muah, 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 muah. Paling maselang bila kita. Bu, saya ajarkan yang benar mencium tangan suami itu, karena ibu-ibu zaman sekarang, apalagi ibu-ibu yang generasi-generasi Gen Z yang sudah menikah, Masya Allah, cium tangannya begini nih. Ada yang begini cium tangannya? Oh, ada. Bu, cium tangan yang betul tuh. Muah, 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 muah. Jadi cium punggungnya, cium punggung tangan suami tak, muah, 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 cium telapak tangan laki tak, muah, muah, muah. Kenapa? Cium punggung sebagai bentuk penghargaan, karena memang kita dipimpin, suami kita pemimpin rumah tangga. Sedang mencium telapak tangan sebagai bentuk rasa terima kasih, penghargaan atas kerja keras suami mencari nafkah untuk kita. Apalagi laki kita pulang Magalu, macare pamopa lima na, cium memang ki. Ma berkah, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Alhamdulillah. Kalau bapak banyak dosa sama istri, dapat pahala Hajar Aswad apa? Sering-sering Miki cium kening istri tercinta. Nah, biasa cium kening ini istrinya, Pak? Ai de gaga suarana. Pak, biasa cium kening istri tak? De gaga. Ada yang Bapak jawab biasa Ustazah, tapi udah lama, kapan? 10 tahun yang lalu. Ya Allah, magai makapuru. Alhamdulillah. Maka perlulah, untuk apa sih Rasulullah mengajarkan itu? Agar hubungan sesama manusianya semakin erat. Maaf, orang dulu, kenapa peringatan Maulid khususnya di Sulawesi? Angka telokna, angka burakna, angka sokokna. Oh, telok, ini gambaran apa? Bulat. Apalagi kalau dulu, kalau Maulid angka lisu ya. Ya, yang dibungkus dengan, oh ada, oh ya ini lisu ya. Ini lisu. Apa? Bulatkan tekad kita setelah ikut peringatan Maulid seperti bulatnya telok. Untuk apa? Lisu. Apa itu artinya lisu? Pulang, kembali. Bulatkan tekad kita seperti bulatnya telok untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Lalu ditancap di bura. Bura ini menjulang ke atas sebagai simbol hablum minallah, hubungan kita dengan Allah semakin kokoh, semakin kuat. Ini kuat ini. Walaupun saking kuatnya ini, tapi bisa dicabut, apalagi oleh emak-emak. Saya kemarin di Morowali, banyak bura, belum doa. Lalu kata panitia, tunggu sampai selesai. Anak-anak yang sudah dekat dengan bura tuh bisa ditahan. Tapi ternyata anak-anak bisa ditahan, emak-emak di belakang nggak bisa ditahan. Dia yang bikin kacau. Sehingga ngeliat emak-emaknya belum doa sudah pada cabut buraknya. Anak-anaknya pun ikut-ikutan. Ternyata lebih susah mengatur emak-emak daripada anak-anak. Kok betul sih, Bu? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Alhamdulillah. Nah, lalu kenapa ada soko? Soko itu lengket. Maka diharapkan setelah peringatan Maulid, silaturahmi kita lengket seperti lengketnya soko. Berwarna-warni, angka kuning, ada mapute, angka biru, ada hijau maridi, macela. Kenapa? Oh, ini gambaran kita pasti berbeda-beda. Jangankan, mohon maaf, satu kelompok, satu orang pun berbeda. Suami istri pun berbeda kepalanya, betul tidak? Kadang berbeda pendapat, betul tidak?
Bu, biasa ki berantem sama laki ta? Kenapa berantem berselisih? Karena sering kita berbeda pendapat, beda kepala, beda pemikiran. Apalagi sampai berbeda-beda suku. Tapi kita tetap, mohon maaf, satu soko itu taruh di panteng. Panteng ini wadah, ini simbol apa? Oh, tempat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Walaupun di atas panteng itu berwarna-warni, tetapi berada satu dalam tempat, yaitu ukhuwah Islamiyah. Apalagi keadaan masyarakat pada sekarang ini, maka perlu kita menjaga hablum minan nas. Hubungan kita sesama manusia, jaga silaturahmi kita. Yang terpenting ini, Bu, jaga lisan tak, jaga mulut tak. Ini jadi pelajaran, mohon maaf, kerusuhan kemarin. Ada salah satu anggota DPR yang salah ucap, menyakiti, walaupun itu menurut dia bercanda. Menurut dia, oh itu kata-kata biasa. Dia mengucapkan kata tolol. Apa kalau bahasa sininya apa namanya? Apa? Iya, bahasa Bugis siapa? Beleng. Bodoh. Menurut dia kalau ngucap begitu biasa. Tolol lu, bodoh, mohon maaf itu. Tapi apa? Tidak menurut sebagian orang, apalagi ketika mohon maaf masyarakat sedang susah, pajak naik. Betul? Kebutuhan bahan pokok naik. Lalu melihat lagi udah begitu ditambah pemimpin-pemimpinnya yang mewakili mereka, rakyat mohon maaf joget-joget. Padahal rakyat sedang menderita. Padahal kita nggak tahu joget-jogetnya karena apa. Dinarasiin, oh karena gajinya tunjangannya naik. Mereka joget-joget, senang, bahagia di atas penderitaan rakyatnya. Kenapa? Salah satunya karena tidak bisa menjaga diri. Sehingga apa? Itu semua memuncak dari lama sudah terpendam kemarahan rakyat. Memuncak melihat seperti itu, terjadilah kerusuhan di kota-kota besar dan sebagainya sebagai bentuk protes. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga diri. Coba kalau pada saat itu anggota DPR bukan joget-joget tapi sholawatan menggembah di gedung DPR, saya yakin tidak akan bikin marah rakyatnya. Betul tidak? Masya Allah. Maka sekali lagi, jaga akhlak kita, jaga perilaku kita. Karena memang Rasulullah diutus ke muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diperintahkan oleh Allah di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Makanya akhlak Rasulullah itu apa? Kita contoh. Apa akhlaknya? Salah satunya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i. Rasulullah itu sangat amat pemalu. Matanre sirina. Maksudnya matanre siri itu apa? Rasulullah itu malu kalau ibadahnya tidak maksimal. Malu sama Allah kalau mohon maaf tidak melakukan kewajiban. Malu kalau dia melanggar perintah Allah. Malu kalau bermaksiat. Malu kalau berdosa. Malu kalau tidak menunaikan kewajibannya. Tuh, kita juga seharusnya begitu. Kita sudah diberikan nikmat oleh Allah. Kapan kita bersyukur? Bu. Masya Allah. Dengan bersyukur itu apa? Bersyukur dengan melakukan apa yang Allah mau. Sebagai bentuk terima kasih kita. Karena sudah dikasih kenikmatan. Warang parang angka. Apalagi yang mega warang parang na. Malowang galung. Nah. Malowang dara. Makan jala da bola. Megala da oto. Megato bene. Ya. Masya Allah. Kenapa tidak mau bersyukur? Rasulullah membuktikan, mewujudkan rasa syukurnya dengan aktivitas ibadah. Coba Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Bahkan Allah bisa memberikan apa saja yang Rasulullah mau. Bisa mohon maaf menjamin umat yang masuk surga. Ibadahnya optimal dan maksimal. Saking lamanya ibadah, saking lamanya berdiri dalam ibadah, beliau sampai bengkak-bengkak kakinya. Karena apa? Apalagi kalau sholat malam, sholat sendirian, sholat tahajud. Mereka apa? Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Kalau kita mungkin baca kul-kul. Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu apa? 2 juz setengah. Kalau lembarannya itu berarti 30 lembar beliau baca satu rakaatnya. Tambah lagi surat An-Nisa, tambah lagi surat Al-Imran. Maka jelas kakinya bengkak-bengkak. Aisyah pernah bertanya, Rasul, Anda kenapa ngoyo?
Sampai segitunya ibadah, padahal Anda sudah dijamin oleh masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Apakah aku tidak boleh lam akuna syakura, menjadi hamba yang bersyukur? Karena apa? Salatnya Rasulullah sebagai bukti rasa syukur. Bengkak-bengkak aja napa? Pak, bengkak-bengkak. Walaupun kita umatnya megato bengkak-bengkak aja nah. Tapi bukan karena ibadah asam urat. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ini kita umatnya mengaku menjadi umatnya Rasulullah, bahkan mau masuk surga bersama Rasulullah, disuruh ibadah dina melo, alasannya marep, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman ya. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku umatnya Rasulullah, tapi dia tidak mau salat, dia tidak mau ibadah, disuruh salat makut tuh, disuruh zakat infak sedekah masek, sama mau bali bola baku bom, macing, mabor, mapediat, masiriat, mango. Wah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Agaman. Syadidal haya'i. Rasulullah sangat tawabu. Kalau orang mau sombong, yang pantas sombong hanya Nabi ta. Coba dijamin oleh Allah masuk surga, bisa menjamin umatnya masuk surga. Namanya berjajaran berdampingan dengan nama Allah. Kalau mau sombong, Rasul bisa sombong, tapi Nabi tak tidak. Nabi tak syadidal haya'i, tawadhu'i. Dia nama bor, apa yang mau disombongin, harta tidak dibawa pulang, tidak dibawa mati. Galung tak dibawa mati tidak? Emas tak? Ibu punya emas? Punya emas ibu? Berapa kilo? Cedek, bu, orang Jawa bu, emasnya berat-berat bu. Ada yang punya 50 kilo, ada yang punya 100 kilo bu. Orang Jawa bu, Mas Karyo, Mas Joko, Mas Eko. Orang Bugis nggak punya emas, punyanya daeng. Masya Allah, nggak dibawa mati. Kenapa kita mesti sombong dengan warang parangta? Jabatan? Mama atau anak-anak itu? Mama atau anak-anak? Oh, anak-anak. Mama aman? Masih aman, Masya Allah. Tidak dibawa mati. Maka apa? Yuk, jamaah. Jamaah. Yuk, tundukkan hati kita. Jangan ada kesombongan. Kenapa? Man rafa'a wada Allah, barang siapa yang merasa tinggi maka Allah akan merendahkan. Man wada'a rafa Allah, tapi barang siapa yang tawadhu maka Allah akan meninggikan derajatnya insya Allah. Jabatan tidak lama. Pak Camat paling juga nanti pensiun. Betul Pak Camat? Tidak selamanya jadi Pak Camat. Pak Lurah, Bu Desa, Bupati, Gubernur, Presiden, nanti pada akhirnya akan berakhir masanya. Masya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu tawadhu. Dan juga yang terakhir apa? Syadidal haya'i, amat pemalu dan tawadhu. Mudah-mudahan dengan kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, mudah-mudahan hubungan kita sesama manusia semakin erat sebagaimana lengketnya saka. Insya Allah. Yuk jaga perilaku kita, jaga akhlak kita, jaga ucapan kita. Jamaah. Jamaah. Sekarang jangan asal ngomong dan jangan asal ketik di media sosial. Hati-hati, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita tulis dimanapun, semua nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran tak, penglihatan tak, dan bahkan hati nurani tak, kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah, ibadah kita, perbaiki juga hubungan sesama manusia insya Allah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ikan bandeng banyak tulangnya. Buat apa ganteng kalau degagadoina. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana. Burung gelatik cantik rupanya. Buat apa cantik kalau banyak hutangnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana. Pagi hari sejuk sekali. Paling enak ya lari pagi. Para jamaah yang baik hati, angkat tangannya. Boleh angkat tangannya ibu bapak? Saya doakan yang angkat tangannya, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan. Amin. Allah akan masukkan di dalam surganya Allah. Amin. Angkat tangannya yang tadi belum mandi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Beli beras pakai karung coklat. Kalau ngaku waras jangan tinggalkan salat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Ada yang tersinggung? Padahal maksud saya memang untuk menyinggung. Kalau ada yang sakit hati, mohon maaf, bukan maksud saya untuk menyakiti. Saya manusia biasa, dhaif, fakir. Yang salah mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Doa. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan Allah kabul. Tolong ibu, mak-mak, juga bapak-bapak, selesaikan doa baru kita cabut buranya. Biar telok yang kita bawa, apapun yang kita bawa, mengandung keberkahan, mengandung berkah, dan mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wasika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha min jami'il hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Wa بلغنا بها أقصى الغايات من الحيرة في الحياة الدنيا وبعد الممات. اللهم اجعلنا هذا جمعنا جمعنا مرحوما ومغفورا واجعلنا تفرقنا من بعد تفرقنا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا Allah, tolong tetapkan kami ya Allah yang hadir di sini khususnya pada hari ini, pada masa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau jadikan kami hamba-Mu, umat Rasulullah yang layak mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah, yang layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, tetapkanlah di dalam hati ini rasa cinta dan kerinduanku kepada Rasulullah selalu terpatri di dalam hati ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim,
Berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah yang Rasulullah contohkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti langkah-langkah Rasulmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Beri kami kesempatan untuk bisa melakukan sunnah-sunnah Rasulmu, ya Allah. Sehingga kami kelak, ya Allah, berada dalam satu komplek di surgamu bersama Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Berikan hamba kecintaan yang begitu besar kepada Rasulullah, sebagaimana cintanya Rasul kepada kami. Di akhir hidupnya Rasulullah memanggil kami, ummati, ummati, ummati. Karena Rasul cinta kepada kami umatnya. Ya Allah, berikan kami kekuatan. Berikan kami kesempatan untuk membalas cintanya Rasul kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti segala kebenaran yang Engkau jabarkan di dalam Al-Quran, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bimauti husnil khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubuna ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli niyatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.